tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja melanjutkan bahasan kita surah Al-Zalzalah. Sekarang kita masuk ke ayat 5, teman-teman ya. Ayat 5 itu kemarin kita sudah bahas sampai huruf ro, sampai huruf nun bertasydid. Oke. Ya, kemarin kita di hari Sabtu sudah bahas sampai ke nun bertasydid. Ya, maka hari ini kita langsung bahas pembahasan yang menarik, yaitu huruf apa nih? Ini pembahasan pertama kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, amin. Ya Allah, saya sedih nggak ada live-nya. Sekarang kita ada live lagi ya. Oke, baik teman-teman. Ini namanya adalah huruf ro, ya, huruf ro. Nah, huruf ro ini dilafalkan, masih banyak orang yang menganggap bahwasannya huruf ro ini dilafalkan dari betul-betul ujung lidah. Ya, betul-betul dari ujung lidah. Teman-teman sekalian. Sebentar ya. Oke, sip. Sebentar. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf ro ini dilafalkan betul-betul dari ujung lidah, ternyata dia sebentar ya. Huruf ro di sini tidak boleh dilafalkan bukan betul-betul yang menganggap masih dari ujung lidah banget. Nah, ternyata huruf ro ini dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget. Sebenarnya bukan ujung lidahnya banget. Ya. Tapi huruf ro itu makhrajnya dilafalkan dari apa? Dilafalkan dari yang namanya punggung lidah. Nanti kita tunjukkan punggung lidah itu bagian yang mana gitu ya. Oke. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidah. Tapi huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Oke, punggung lidah itu bagian yang mana? Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, kalau teman-teman sahabat-sahabat sekalian menganggap bahwasannya huruf ro itu dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita, menempel ke langit-langit, contohnya seperti ini. Begini. Gitu ya, ke langit-langit bagian depan seperti ini. Ternyata huruf ro itu bukan dilafalkan dari bagian ujung lidahnya banget. Tapi huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Nah, punggung lidah itu bagian yang mana? Oke. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, nah punggung lidah itu bukan bagian ini, bukan bagian ujung. Tapi bagian yang ini. Kelihatan? Jadi kalau kita ibaratkan ini lidah, ro itu dilafalkan dari punggung lidah di sini. Ya, di sini punggung lidah. Nah, ya. Oke, di sini nih. Nah, di sini nih. Jadi bukan di ujung lidahnya banget. Maka kalau kita contohkan, teman-teman akan melihat ujung lidah saya berbentuk seperti V. Perhatikan, karena ujung lidahnya ke bawah, dia gak naik. Perhatikan. Ya. R. Ya, saya zoom lagi nih. Perhatikan. R. Ya. R. Jadi ujung lidahnya gak nempel, karena yang nempelnya itu adalah bagian ini, bagian punggung lidah. Jadi bukan ininya, makanya dia bentuknya begini, karena ujung lidahnya itu gak nempel, tapi bagian punggungnya yang nempel. Ya, ro, aru. Nah, jadi si ujung lidahnya nggak naik, nggak nempel, tapi yang nempel adalah bagian punggung lidah. Ya, teman-teman nggak apa-apa kalau belum bisa, tapi yang penting teman-teman mulai ngeh dulu konsepnya. Jadi yang disentuhkan bukan ujung lidahnya banget, bukan ar, susah, ar, tapi ro. Jadi bagian punggung lidahnya, bukan bagian ujung lidahnya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, lanjut lagi. Nah, selanjutnya, jadi bukan bagian betul-betul ujung lidahnya, tapi huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah. Bang, saya belum bisa, nggak apa-apa. Jangan pengen teman-teman langsung bisa dalam sekejap. Semuanya butuh proses, semuanya butuh latihan. Ya, oke. Nah, bi'annaru. Nah, selanjutnya, jadi huruf ro, cara melafalkannya sudah kita bahas.
Meskipun kalau teman-teman belum paham enggak apa-apa ya, gitu sedikit-sedikit aja. Oke. Selanjutnya teman-teman, huruf ro di sini dia berharokat ya. Salah satu kesalahan, maaf sebelum ke sana, kita bahas dulu salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro itu jangan sampai dilafalkan dengan getaran yang berlebihan. Ya, jangan sampai dilafalkan dengan getaran yang berlebihan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini, ya. Bi anna rabbaka, bi anna rabbaka. Nah, itu ro tidak boleh dilafalkan dengan getaran yang seperti itu. Kenapa? Karena huruf ro punya aturan main. Karena huruf ro punya aturan. Ya, nih aturannya. Ya. Huruf ro itu dia punya berbagai macam sifat huruf. Nah, huruf ro punya sifat namanya, sifat ini hanya dimiliki huruf hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Nama sifatnya adalah takrir. Takrir itu apa? Takrir itu artinya warlo wabi takririn ju'il. Dia bergetar, tapi dia tidak bergetar dengan getaran yang berlebihan seperti kita melafalkan getaran huruf R. Ya, rumah sakit. Ya, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah, enggak gitu. Tapi kalau huruf ro itu getarannya sedikit, tapi walaupun dia getarannya sedikit tetap tegas, lugas dan jelas. Contohnya audionya agak beda, pengen kayak biasa lagi begini, pengen begini suaranya, pengen begini, boleh ya. Oke, hanya masalah equalizer aja yang beda ya. Oke, kita balikin lagi equalizer yang lama. Perhatikan. Nah, jadi huruf ro itu dia punya sifat namanya takrir, warro wabi takririn ju'il. Ya, getarannya walaupun dia sedikit tapi tetap tegas, lugas dan jelas. Contoh, ular melingkar, lingkar di atas pagar. Nah, ya. Jadi getarannya nggak berlebihan, ya. Ur, tapi bukan berarti getarannya hilang. Getarannya betul-betul hilang. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Jangan jadi kayak orang bule juga. Ya, tetap harus jelas. Ro, ri, ru, r. Ya, sekali lagi kenapa huruf ro nggak boleh getarannya banyak-banyak? Dia karena punya sifat namanya takrir. Warro wabi takririn ju'il. Jadi ketika kita praktekkan ke dalam ayat, ya. Jadi saya tulis dulu, dia nggak boleh getarannya banyak-banyak karena ro punya sifat namanya adalah takrir. Jadi kalau kita baca begini, bi annaro. Nah, jadi bukan bi annaro. Nah, getarannya nggak boleh banyak nggak boleh banyak-banyak. Paham sampai sini? Dari segi getaran, dari segi pelafalan sudah, dari segi getaran sudah. Sekarang kita lihat dari segi harokatnya, ya. Nah, dari segi harokatnya, teman-teman lihat, ro di sini berharokat apa nih? Harokatnya di atasnya ada baris atas, ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ya, itu namanya adalah harokat fathah. Sekarang saya izin bertanya, basic fathah itu dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal I, dibaca dengan vokal U, teman-teman. Kalau ada huruf berharokat fathah, basicnya itu, dasarnya itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dengan vokal A ya. Tapi pertanyaannya, kenapa huruf ro nggak kita baca bi annarabbaka? Kenapa malah kita baca condong bunyi vokalnya menjadi vokal O? Bi annaro. Kenapa bukan A? Kenapa O? Bukankah fathah itu vokal A? Karena dia adalah huruf yang tebal, ya, karena dia adalah huruf yang tebal. Jadi kalau misalnya huruf tebal itu, ya, ketika dia berharokat baris atas, yang keluar bunyi vokalnya bukan bunyi vokal A, tapi yang keluar adalah bunyi vokal condong seperti O. Oh, berarti kalau bunyi vokalnya A, dia bukan tebal tapi tipis, betul. Kalau dia bunyi vokalnya A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia keluar bunyi vokal O, maka dia adalah huruf yang tebal. Paham sini? Pelan-pelan. Siap bang, sudah paham. Sekarang pertanyaannya, huruf tebal itu dia bisa menghasilkan bunyi vokal O dan mengubah vokal A karena dengan cara apa bang? Apakah dengan cara kita MM yang sering dilafalkan oleh banyak orang? Apakah dengan cara MM? Apa itu MM? Membulatkan mulutnya, memonyongkan mulutnya, memuncungkan mulutnya,
memanyunkan mulutnya, memajukan mulutnya. Contohnya seperti ini. Apakah dengan cara memonyongkan seperti ini? Contoh, izin. Bi'annaro. Nah, apakah dilafalkan muncung mulutnya seperti itu? Bi'annaro. Oh, dibulatkan. Tentu saja tidak. Wah, kalau misalnya ketika melafalkan huruf tebal yang bervokalkan O ketika fathah, mulut kita nggak boleh maju. Terus mulut kita harus bagaimana? Oke, mulut kita harus lihat harokatnya. Jadi dia nggak dibaca MM. Nggak dibaca maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya. Enggak. Tapi mulutnya harus gimana? Lihat harokatnya. Harokat baris atas atau sering disebut dengan harokat fathah itu cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara wal maftuhu bil fathhi fham. Maksudnya apa? Dengan cara BM. BM itu artinya buka mulut. Kalau dia adalah huruf yang tipis, vokalnya A, maka dia dilafalkan sambil senyum, BMSS. Biar vokal A-nya tipis. Tapi karena ini ro dibacanya bukan ra tapi o, berarti dia senyum nggak? Nggak perlu senyum. Buka mulutnya cukup buka mulut tanpa senyum. Oke bang, sekarang kita coba praktekkan. Buka mulut tanpa senyum untuk huruf ro. Oke, nih kita buktikan. Buka mulut tanpa senyum. Ra, ra, nggak pakai monyong-monyong. Ra, ra, bisa bang. Tapi bunyi vokalnya masih A bang. Kenapa ya? Kan bunyi vokalnya, terima kasih Bang Yudis topi baseballnya. Bukankah huruf tebal itu bunyi vokalnya O bang? Ini saya sudah melafalkan BMTS. Buka mulut tanpa senyum. Ra. Tapi kok keluarnya vokal A ya? Karena basic fathah adalah A. Jadi nggak ada yang di O-in. Terus gimana biar dia vokalnya terdengar O dan tebal? Ra. Buka mulut tanpa senyum sudah bisa? Ra. Biarkan dia vokal A dulu yang keluar. Jangan ngejar vokal O-nya. Kalau teman-teman ngejar vokal O-nya, dengan otomatis teman-teman akan memonyongkan mulut karena ngejar vokal O. Ro enggak. Fokus dengan kaidah huruf tebal buka mulut tanpa senyum ketika fathah. Ra, ra. Terus biar vokal O-nya tebal gimana? Baik, dia tidak ada hubungannya dengan bibir. Tapi dengan apa? Yuk, perhatikan. Ya. Huruf ro itu dilafalkan, perhatikan. Nih, ya. Huruf ro itu ada dua wajah. Dia bisa jadi dibaca dengan tipis. Contohnya, basicnya ketika ro berharokat kasroh, dia dibaca tarkik atau tipis. Ya, tipis itu dengan cara apa? Dengan cara istifal. Ya, istifal itu pangkal lidahnya nggak naik. Ya, tidak mengangkat pangkal lidah. Nah, tapi ketika ro-nya tadi berharokat fathah dan dhamma, maka dia perlu dibaca dengan tafkhim. Tafkhim itu artinya adalah tebal. Caranya gimana? Kebalikan dari istifal, yaitu isti'la. Isti'la inilah yang membuat vokal A berubah menjadi vokal O ketika fathah huruf ro misalnya. Ya. Nah, apa itu isti'la? Mengangkat bagian lidah terdalam kita. Tuh, kelihatan? Mengangkat bagian lidah terdalam kita. Bibirnya nggak ada sih. Saya udah bilang, bibirnya nggak perlu MM. Bibirnya nggak perlu monyong mulut. Bibirnya nggak perlu maju mulut, muncung mulut, membulatkan mulut, nggak. Ya, berarti di sini melafalkan huruf tebal itu, teman-teman sekalian, sebentar ya. Saya izin tulis dulu, berarti melafalkan ro itu huruf tebal ada dua kombinasi. Yang pertama, mulutnya ditahan dulu biar nggak MM, biar nggak maju mulutnya. Dengan cara apa? Buka mulut tanpa senyum. Setelah bisa, walaupun di sini teman-teman akan mengakibatkan keluar vokalnya masih vokal A, nggak apa-apa. Jangan sampai mengejar vokal O dulu, biarin vokal A dulu. Nah, baru sempurnakan tebalnya huruf tebal itu selain BMTS, buka mulut tanpa senyum, ditambah dengan isti'la. Kemarin ada yang bilang isti'la itu apa? APL. Apa itu APL? Angkat pangkal lidah. Siapapun kemarin yang bikin singkatan isti'la adalah APL, saya izin pakai dari jamaah. Teman-teman dapat pahala jariahnya insya Allah. Yang sudah kemarin membuat tiba-tiba nyeletuk aja di komen APL, angkat pangkal lidah. Saya izin pakai. Ya. Nah, oke. Jadi ada dua. Buka mulutnya tanpa senyum, BMTS, plus dengan APL. Plus dengan APL. Angkat pangkal lidah. Faham sampai sini? Ya. Jadi kalau kita contohkan, step pertama BMTS. Ra, ra, ra. Step kedua, angkat pangkal lidah. Ru, ru, ru. Kalau kita ilustrasikan maka seperti ini. Perhatikan. Kalau tangan saya begini, ini kita ibaratkan pangkal lidah. Kalau lidahnya lurus seperti ini, berarti ini flat, pangkal lidah gak naik. Lafalkan tetap dengan buka mulut tanpa senyum. Jangan sampai ada monyong-monyong. Perhatikan ya, jangan sampai ada monyong-monyong. Perhatikan.
Kalau begini pangkal lidah naik, bunyi vokalnya akan A, mulut kita tetap buka mulut tanpa senyum. Kalau saya begini, berarti pangkal lidah naik, mulut kita tetap buka mulut tanpa senyum, tapi keluarnya vokal O. Perhatikan, ra. Perhatikan baik-baik ya. Ra, 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 ro, 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 ra, ro, ra, ro, ra, ro, ra, ro, ra, ro. Jadi nggak ada monyong-monyong. Ra, ro, ra, ro. Faham? Bisa difahami perpaduan antara BMTS dengan APL, buka mulut tanpa senyum dengan angkat pangkal lidah? Faham? Ya, gitu. Angkat penotongnya tebal dan tipis, nanti kita bahas ketika ada contoh ayatnya. Nah, ketika fathah dia dibaca tebal. Faham? Silahkan. Nih, catatannya. Allahu Akbar 1.800 orang. Allahu Akbar, tapi yang share gak nyampe 10%-nya. Coba Allahu Akbar, ya Allah, yang sudah belajar di sini ya Allah, semoga engkau muliakan karena Quran ya Allah. Tapi ya Allah, dari 1.800 orang ini, lihat di pojok kanan bawah, tidak sampai 200 ya Allah yang share. Maka yang share berikan kemuliaan yang berlebih ya Allah, karena berikhtiarnya lebih ya Allah. Yang tap-tap layar yang share ya Allah. Nah ya, karena ikut berjuang untuk agama Allah, mensyiarkan. Paham sampai sini? Silakan difoto dulu. Silahkan difoto dulu, kalau ada manfaat silahkan difoto. Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di live ini, yang pengen setiap hari kita berjumpa dan takut ketinggalan misalnya live-nya, klik langkah awal tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang. Silahkan. Kita lanjut kembali. Ya. Oke. Bi-an-naro. Nah, gitu. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Allahu Akbar, syukron ya. Terima kasih atas supportnya. Oke, teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf bentuknya bentuk seperti mangkok ya. Lalu di bawahnya ada titik satu. Di bawahnya ada titik satu seperti ini. Ini namanya huruf apa? Ya. Ini namanya adalah huruf ba. Apa? Namanya adalah huruf ba. Huruf ba ini dilafalkan agak susah kok teman-teman. Kenapa? Karena ada kembarannya. Siapa? Abjad huruf B pada abjad alfabet. Ya, jadi huruf ba itu dilafalkan sama kayak B. Namun ini tetap harus saya sampaikan buat bunda-bunda, buat emak-emak, ya, bunda-bunda, emak-emak, ya, calon penghuni surga, calon bidadari surga. Ketika melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat seperti bunda-bunda lagi mau benerin lipstick. Contohnya ba, bi, bu. Ba jangan sampai dilafalkan seperti itu. Tapi cukup menyentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah saja. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Jangan sampai ba, bi, bu. Siapa yang suka begitu? Karena ada aja yang melafalkan ba bibirnya dilipat seperti itu. Biasanya bunda-bunda, emak-emak super solehah ya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, gitu ya. Lanjut, lalu selanjutnya ba di sini dia berharokat baris A, baris atas ya. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas ya, atau dalam kaidah tajwid disebut dengan apa? Disebut dengan fathah. Pelan-pelan di sini kita belajarnya per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas disebutnya adalah harokat fathah ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, dia ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia condong ke vokal O. Kalau dia vokal A, berarti dia adalah huruf yang tipis, betul? Yang tadi kita bahas, betul ya? Kita ulang lagi. Kalau dia keluar dengan condong ke vokal O, maka dia adalah huruf yang tebal. Contohnya apa? Contohnya adalah huruf sod, so, atau huruf to, atau huruf ro, atau huruf bo. Nah, ketika huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, tapi vokalnya O, nggak usah bingung, dia berarti dibaca tebal. Gitu ya. Nah, sekarang huruf ba ini dibacanya robbaka atau robboka. Dengan vokal A robbaka atau robboka. Jelaslah bang, kalau vokal A itu gak mungkin dibaca dengan vokal O. Saya juga gak pernah lihat ada orang melafalkan huruf ba jadi bo. Maka huruf ba itu dibaca dengan vokal A, betul? Kalau dia dibaca dengan vokal A,
teman-teman sekalian, berarti huruf ba termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka kalau kita sudah dapati ya ada huruf tipis lalu dia berharokatnya fathah, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Ingat, kalau vokal A BMSS, kalau vokal O BMTS. BMSS, BM artinya adalah buka mulut. Oke. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut di sini agar apa? Kenapa dia harus buka mulut? Biar vokal A-nya jelas, biar harokat fathahnya sempurna. Wal maftuhu bil fathi fham. Kenapa dia sambil senyum? Biar kadar tipisnya dia nggak dianggurin tapi disempurnakan. Ya, oke? Paham? Maka ketika kita lafalkan teman-teman sekalian, ya, buka mulutnya sambil senyum. Buka mulutnya, ya. Buka mulutnya sambil senyum. Bukan hanya ba. Kalau ini ba, ini hanya buka mulut saja. Ba, tidak. Tapi buka mulut sambil senyum. Ba. Bedakan kalau buka mulut doang tanpa senyum, ba. Kalau buka mulut sambil senyum, ba. Faham? Pak Ustadz, saya terkadang susah bedain huruf ba sama ja. Kalau saat disambung, bagaimana cara bedainnya? Sering-sering baca. Nanti kita lihat ya contohnya ya, kalau ada contoh ayatnya ya. Oke, lanjut. Teman-teman ngerasa ada manfaat? Nyadar nggak sih itu cintanya Allah buat teman-teman? Nyadar nggak sih itu bentuk hidayah buat kita bareng-bareng? Nyadar nggak sih itu so sweetnya Allah buat kita? Ngasih kesenangan buka TikTok, tiba-tiba gak sengaja misalnya lewat di beranda FYP, ada ngaji, keterusan, itu cintanya Allah. Dan teman-teman tangkap sinyal hidayah itu. Teman-teman jemput. Maka sebarluaskan lagi nikmat dari Allah ini. Kalau teman-teman rasa ada manfaat dan pengen menaham saham investasi akhirat kita bersama, di pojok kanan bawah ada tanda panah, silakan di-share. Yang pengen tap-tap layarnya boleh. Kita sama-sama bergerak untuk Al-Quran, untuk Allah. Lanjut ya. Lanjut. Baru buka TikTok adalah dari Ustadz. Alhamdulillah, selamat bergabung ya. 1.900 orang, sekali lagi yang gak pengen ketinggalan info, diklik dulu tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang ya. Barakallahu fikum. Lanjut lagi. Bi'anna. Nah, jadi dia dibaca ba. Selanjutnya ya, sudah kita pahami huruf ba-nya, sudah kita pahami harokatnya. Sekarang teman-teman sekalian, saya izin hapus dulu. Bismillah. Nah, ba-nya di sini harokatnya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat di atas huruf ba-nya ada tanda apa ini? Nah, kalau ada tanda seperti gambar atau tanda burung terbalik seperti ini namanya disebut dengan tanda apa? Disebut dengan tanda tasydid. Saya izin tulis di sini. Namanya adalah tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah. Silahkan. Namun saya sebut dia dengan tanda tasydid. Teman-teman, kalau ada huruf yang bertasydid, cara baca huruf yang bertasydid itu dengan cara diapain? Nah, gitu ya. Kalau teman-teman dapati ada huruf yang bertasydid, maka bagaimana cara melafalkan huruf yang ada tasydidnya? Dengan cara diapain? Dengan cara ditekan, ya. Nah, ada yang masih bilang ditahan 3 harokat. Yuk kita bahas ya. Yuk, konsep tasydid itu bukan tahan ya, tapi tekan. Konsep tasydid itu bukan tahan, tapi tekan. Dominan huruf yang bertasydid nggak ada yang ditahan, sahabat, tapi cukup ditekan. Kalau bukannya tahan 2 harokat, bahkan ada yang bilang tahan 3 harokat. Iya, itu kalau misalnya hurufnya adalah nun bertasydid di sini contohnya. Atau misalnya satu lagi mim bertasydid. Kalau nun bertasydid dan mim bertasydid, ketika bertasydid memang dia ditahan 2 harokat. Karena dia ada hukum namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Ya. Contoh, emang bedanya tekan dan tahan apa? Contoh ya, misalnya kita bahas dulu yang ditahan. Ya, kalau nun bertasydid atau mim bertasydid dia ditahan 2 harokat. Contohnya begini. Silakan bandingkan nanti ya. Nih perhatikan nun bi anna. Tuh, itu ditahan nun tasydid karena dia punya hukum gunnah. Atau misalnya mim bertasydid atau nun bertasydid bi anna. Tuh ditahan. Nah,
Oke, misalnya kita sepakat, enggak bang, semua huruf bertasydid itu tahan 2 harokat. Baik, kalau begitu kita praktekkan dalam bacaan. Ya, coba kita praktekkan. Misalnya di sini nun tasydid kita tahan, ba bertasydid kita tahan juga 2 harokat. Oke, kita buktikan bacaannya aneh atau enggak. Bi anna rabbaka, begitu. Begitu. Bi anna rabbaka, begitu. Begitu baca baknya, ditahan begitu maksudnya. Aneh enggak? Aneh, saya yakin, karena enggak ada basic tasydid itu ditekan saja, sudah. Kecuali nun dan mim baru tahan 2 harokat karena ada ahkamu tajwid di sana. Aneh ya? Siapa yang baru tahu? Siapa yang kemarin-kemarin masih menganggap bertasydid pokoknya tahan 2 harokat, tahan 2 harokat? Enggak. Kalau tahan 2 harokat nanti jadi tetot, jadi salah, jadi aneh bacaannya. Ya. Oke, jadi kita dampingi teman-teman pelan aja gini. Ya, kita bahas huruf ro sampai ke huruf ba. Ini butuh waktu setengah jam loh, percaya nggak? Kita udah setengah jam live, kerasa nggak? Kerasa nggak? Tapi masih di sini-sini aja ya. Ya karena memang kita lelet, lama bahasnya ya. Gitu. Bi anna rabbaka, gitu ya. Oke, paham sampai sini? Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap huruf bertasydid semuanya tahan 2 harokat, tahan 2 harokat. Enggak ya. Oke, jadi di sini kita bahasnya pelan-pelan banget, lambat banget, lelet banget ya. Gitu. Oke, nah selanjutnya teman-teman kita mendapati ada huruf kaf. Ya, ini namanya huruf kaf. Jadi jangan sampai teman-teman ya nama aslinya harus tahu. Jangan sampai ada yang menyebutkan ini adalah huruf K. Karena pada huruf hijaiyah tidak ada namanya huruf kaf. Huruf K. Nggak ada. Namanya adalah huruf kaf. Ya, bukan huruf K. Nah, huruf kaf ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ya. Ka, ki, ku. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu huruf kaf, udah selesai. Ya, nah tapi mungkin untuk hazanah dan wawasan kita, huruf kaf itu punya salah satu sifat huruf namanya adalah sifat hams. Ya, apa namanya adalah sifat hams. Jadi kalau teman-teman lagi belajar detail per huruf nih, terus menemukan ada sifat huruf yang namanya hams. Nah ini artinya apa? Basicnya dulu. Basic hams ini artinya adalah mengalir nafas atau menghembuskan angin, ya, udara dari mulut. Oke, paham ya? Kaki, ku, ak, ik, uk. Kaki, ku, ak, ik, uk. Ya, dia mengalir nafas. Tapi ada penghususan untuk 2 huruf yang dia punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir nafas, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta itu teman-teman, dia punya sifat hams, ta dan kaf itu, tapi kadarnya bukan mengalir. Ya, kadarnya bukan mengalir. Hah? Terus apa dong? Kita misalnya contoh bahas huruf kafnya ya. Nih, perhatikan huruf kaf. Nih, perhatikan ya, huruf kaf ya itu dia punya sifat namanya hams. Bang, tadi katanya bilang hams itu adalah mengalir nafas. Tapi kenapa untuk huruf kaf dia nggak mengalir? Tapi di sini kita lihat apa? Dia hanya berupa percikan nafas saja. Berbeda halnya dengan huruf yang punya sifat hams yang lain. Misalnya adalah contohnya huruf h kecil. Nih, h kecil ya, dia punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir, bukan percikan nafas. Atau misalnya huruf sin misalnya. Tuh, huruf sin dia punya sifat hams tapi kadarnya mengalir nafas bukan percikan nafas. Kenapa? Nih, kita bahas dulu ya. Kenapa huruf yang dia punya sifat hams ada yang dia dasarnya mengalir nafas bukan percikan nafas. Oke. Sin, contohnya huruf sin saja ya. Sin itu dia punya sifat hams. Tapi hamsnya bukan percikan nafas tapi sesuai dengan dasarnya yaitu mengalir nafas. Kenapa dia bisa mengalir? Karena disandingkan dengan sifat lemah dari segi suara. Rokhwa itu artinya lemah. Karena dia lemah, dia mengalir suaranya. Dari segi suara dia mengalir.
Kalau dari segi suara mengalir, maka ketika dia punya sifat hams, dia akan mengalir juga deras. Karena apa? Karena sifat pembandingnya atau bersandingan dengan sifat lemah, yaitu rokhwah. Rokhwah itu mengakibatkan si suara ngalir. Contohnya gimana? Nih, contohnya begini. Ngalir banget kan nafasnya? Ya nggak? Kerasa nggak teman-teman? Coba, kerasa nggak? Toh, ya. Nah, kenapa dia mengalir nafas? Karena disandingkan dengan sifat rohwa yang mengalir suara. Contoh lagi misalnya, H kecil aja nih, H kecil. Ya, tuh. H kecil, dia punya sifat hams. Kenapa dia mengalir bukan percikan? Karena disandingkan dengan sifat rohwa dari segi suara, lemah, mengalir suaranya. Karena dia mengalir suaranya, mengalir juga nafasnya. Contoh, ha, hi, hu, ih, Faham? Faham dulu nggak kenapa dia mengalir dasarnya? Faham? Baru kita bahas pengkhususan yang tadi. Faham nggak sampai sini? Halo, assalamualaikum, faham? Ya, faham ya insya Allah ya. Faham ya insya Allah ya. Oke, baik kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kenapa kalau huruf ta, ya? Kenapa kalau huruf ta? Mana huruf ta? Huruf kaf ya. Kenapa kalau huruf kaf dia bukan mengalir nafas? Kenapa kalau huruf kaf ini dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja? Karena huruf kaf disandingkannya dengan sifat dari segi suara yaitu kuat. Syiddah itu artinya kuat. Karena dia kuat menghasilkan nafas yang tertahan. Ya. Atau misalnya huruf ta sama, alasannya sama. Kenapa huruf ta dia hanya berupa percikan nafas? Karena dia disandingkan dengan sifat syiddah. Pasti begitu. Karena tertahan suaranya, impactnya nafas jadi nggak ngalir, tapi hanya percikan saja. Tertahan, agak tertahan nafasnya. Ya biar kita tahu, oh begitu, ya. Nah, maka ketika kita lafalkan, kalau kaf dia nggak ngalir begitu. Nggak, tapi ki, ku, ak, ik, uk. Kerasa nggak ada percikan-percikan nafas, gitu ya? Oke, baik kita lanjutkan kembali. Maka di sini teman-teman sekalian, mana ayat yang kita sedang baca? Nah di ini ya, ayat kelima ya. Maka kita hanya lafalkan cukup di percikan nafas saja, bukan mengalir nafas. Ya, bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Maka ketika kita lafalkan robbaka bukan robbaka. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, Masya Allah. 2100 orang berkumpul karena Allah atas wasilah Quran. Ya, saya doakan semuanya Allah muliakan karena Quran. Tapi saya akan doakan tolong Allah muliakan lebih ya Allah. Untuk teman-teman yang ikut bergerak bersama, 700 orang sudah share. Dari 2000 gak nyampe semuanya kan yang share ya. Cuman 700. Allahu Akbar. Orang-orang lebih menjadi orang-orang lebih pilihan lagi tuh. Karena mengikhtiarkan jarinya ikut menanam saham investasi akhirat. Dengan tap-tap layar, dengan share. Ya, insya Allah. Tersebar luasnya konten ini, teman-teman punya andil besar. Punya karya, punya kiprah. Ya, lanjut lagi. Bi anna rabbaka aka. Jadi bukan ka. Ya, sudah? Faham? Lanjut. Sudah ya, kafnya sudah, sekarang harokatnya. Gitu. Tiap kita bahas huruf, kita bahas harokatnya. Pelan-pelan, ulang-ulang gak masalah. Ya, jadi teman-teman gak perlu khawatir, aduh saya ketinggalan. Tenang, toh kita ulang-ulang juga bahasannya. Ya. Nah, kafnya sudah kita pelajari, pelafalannya sudah kita pelajari. Ya, sekarang kafnya dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun di sini ya, ketika dia berharokat baris atas ya atau fathah, bisa jadi dibaca dengan vokal A. Saya ulang lagi, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Ya, kalau vokal A berarti dia adalah huruf yang tipis, teman-teman sekalian. Kalau misalnya dibaca dengan vokal condong ke O, maka dia adalah huruf yang tebal. Teman-teman sekalian. Oke? Paham? Jelas? Nah, contohnya huruf yang dibaca dengan vokal O ketika fathah apa tadi huruf ro di sini?
Huruf ro ketika berharokat baris atas, dia dibacanya bukan ra kan, tapi keluarnya ro kan, karena dia harus dibaca tebal ketika fathah huruf ro. Faham? Tapi kalau huruf kaf kan dia nggak dibaca robbako, tapi robbaka dengan vokal a. Maka huruf kaf kan dibaca dengan vokal a nih. Maka huruf kaf ini adalah huruf yang tipis gitu, ya. Nah, kalau dia adalah huruf yang tipis dan dia berharokat baris atas, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Huruf yang dia termasuk ke dalam kategori huruf yang tipis dan dia berharokat fathah baris atas, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS, ya. Kalau vokalnya O, dia dilafalkan dengan cara BMTS. BMSS artinya adalah buka mulut sambil senyum. BMTS artinya adalah buka mulut tanpa senyum. Ini untuk vokal O, ya. Tapi kalau vokal A, BMSS, buka mulut sambil senyum. Kenapa dia harus buka mulut? Untuk menyempurnakan artikulasi vokal A-nya. Kenapa dia sambil senyum? Karena dia huruf tipis, biar tipisnya sempurna. Boleh kita praktekkan? Nah, kita praktekkan. Kita contohkan juga. Ya, nih. Perhatikan, ya. Contoh, ya, izin. Nah, perhatikan. Kalau kita hanya buka mulut saja, maka dilafalkan akan seperti ini bunyinya. Ka, ka, ka. Nah, itu bagus, fathahnya udah sempurna. Tapi kadar tipisnya belum ngikut. Ka, tidak, tapi ka, ka. Sambil senyum tipis-tipis aja. Senyumnya nggak usah berlebihan. Senyumnya senyum tipis-tipis aja biar manis. Senyumnya tipis-tipis biar tipis. Ka, bukan ka, tapi ka, 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 bukan ka. Paham? Kita bahas pelan-pelan. Berhuruf, berharokat, berhukum tajwid. Buat teman-teman yang nggak pengen ketinggalan info live kita, sebelum tiba-tiba sinyalnya hilang, sebelum suaranya tiba-tiba hilang atau tiba-tiba gelap, klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang. Biar kita bisa ketemu lagi. Itu langkah awal biar nggak ketinggalan info. Terima kasih Kak Zid ya, topik koboynya. Ya, semoga rezekinya berkah selalu, lancar selalu, ya melimpah keberkahannya insyaallah. Lanjut. Bi anna rabbaka. Faham sampai sini? Ustadz ada channel Ucup nggak? Ada. Makanya nanti teman-teman yang nunggu sampai akhir akan dapetin masuk ke grup kita, grup free kita. Dapetin rekaman live kita insyaallah. Lanjut lagi, ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, perhatikan di sini, ya, kita mendapati ada huruf apa nih namanya? Nah, ini ya. Sret. Nah, ini huruf apa namanya? Ya, ini namanya adalah huruf apa? Hayo, coba masih semangat nggak nih? Ini huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau, ini namanya huruf apa? Namanya, masih ada yang menjawab keliru. Ada yang masih menjawab ini adalah huruf alif. Baiklah kalau begitu. Ya, kita akan izin melakukan, mohon maaf, kita harus melakukan penilangan. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang masih menganggap bahwasannya ini adalah huruf alif, maka ini adalah suatu ketidaksempurnaan. Suatu ketidaksempurnaan. Kenapa bang bukan alif? Kan dia bentuknya seperti tangkai angka 1. Pengen tahu alif yang mana? Nih, alif itu yang ini. Nih, alif, nih, yang kau sebut itu teman-teman sekalian ini, si alif. Alif itu di atas ataupun di bawahnya nggak punya harokat apa-apa. Ya. Oh, lalu alif dibacanya kalau nggak berharokat gimana? Karena fungsi alif bukan untuk dibaca sendirian. Fungsi alif itu untuk memperpanjang huruf sebelum alif yang dia apapun hurufnya berharokat apa? Berharokat baris atas. Pasangannya fathah kan alif. Nah udah, alif itu selalu dengan fathah. Ya. Nah kalau ini, ya, ini dia bukan alif karena nggak mungkin alif dia mandiri kayak gini. Mandiri bisa dibaca sendiri. Dia harus numpang sama fathah. Huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Kalau ini kan dia berharokat sendiri, nggak mungkin alif berharokat. Paham sampai sini? Nah, lalu kalau misalnya ada apa namanya? Kalau ada masya Allah. Kalau ada alif tapi dia berharokat, namanya apa? Namanya adalah hamzah. Nama lengkapnya hamzah qat'i atau hamzah qata'. Hamzah. Huruf yang sering kita baca a i u itu namanya adalah hamzah. Teman-teman siapa yang baru tahu? Sering ngaji, baca a i u.
Tapi ternyata itu bukan alif. Nyangkanya alif, tapi ternyata apa namanya? Hamzah. Teman-teman sekalian, hamzah ya. Oke, jelas? Paham sampai sini? Gitu ya. Oke. Nah, baru tahu nggak apa-apa. Yang penting mah belajar. Terus kalau kemarin-kemarin salah gimana? Nggak akan salah kan? Kalau baca a i u hamzah kita nggak akan salah. Tapi salah teorinya bang. Saya nganggapnya ini alif. Nggak apa-apa. Kita itu yang diwajibkan atas kita itu yang fardu ain itu adalah tajwid amali, pengamalan tajwid. Kalau tajwid ilminya salah tapi tajwid amalinya betul nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Oke. Nah, di sini menarik nih. Ada wawu sukun. Ini namanya wawu. Ini namanya tanda apa? Ini namanya tanda sukun. Nah, kalau teman-teman mendapati ada wawu mati atau wawu sukun, lalu dia diikuti oleh huruf berharokat fathah, kira-kira di sini ada hukum apa? Nah, yo, ada wawu mati diikuti oleh huruf berharokat baris atas atau fathah. Wawu mati yang diikuti fathah disebut dengan kondisinya adalah kondisi lin. Apa? Lin. Atau boleh kita sebut juga dengan layin. Ya. Yang jawab madlin salah. Yang jawab madlin salah ya. Yang jawab madlin salah ya. Nanti kita jelaskan. Kenapa salah ini bukan madlin? Saya pengen nanya. Atau harfulin. Atau harfulin betul. Huruflin betul. Tapi madlin. Ya, kini baca mad nih. Yang jawab madlin. Mad itu bacaan panjang betul? Yang jawab madlin. Madlin itu bacaan panjang betul? Oke, yang jawab madlin berarti ini dibacanya begini. Rabbaka auhalaha. Panjang begitu. Begitu. Dibacanya panjang begitu. Madlin. Nah, ini bukan madlin. Ya, pahami dulu, perhatikan baik-baik konsep awalnya. Kalau teman-teman mendapati wawu sukun sebelumnya fathah ya, atau kondisi lain disebut ya sukun diikuti huruf apapun yang berharokat fathah, yang jawab madlin salah. Ini namanya lin ya, atau layin saja, atau huruf lin, huruf yang memiliki sifat lin, bukan madlin. Ya, lin itu artinya apa? Lin itu artinya adalah lembut, layin itu artinya adalah lunak. Apa yang dibaca lembut, apa yang dibaca lunak? Wawu sukun atau ya sukunnya? Auha, tuh kan lembut ya. Auha, bukan auha, enggak gitu, tapi enggak auha, enggak gitu. Tapi auha, lembut dia. Ya. Nah, lalu kenapa dia bukan madlin? Ini bukan madlin. Madlin itu kalau berada di apa? Di akhir ayat atau ketika wakaf atau di ujung ayat. Auha itu satu kata yang berbeda. Auha itu satu kata dan bukan di ujung kan madlinnya. Beda halnya kalau kita membaca surah Al-Quraisy. Nih, perhatikan. Harus di Al-Quraisy. Sebentar ya. Coba ini 599. Misalnya Al-Quraisy. Mana Al-Quraisy nih? Ini baru madlin. Teman-teman, halo, assalamualaikum. Perhatikan baik-baik. Ini baru madlin. Quraisy. Di sini ada lin. Ini namanya lin. Ketemu sama huruf yang disukunkan, barulah jadi madlin. Ya, madlin itu percampuran. Perhatikannya kita bahas singkat. Percampuran antara kondisi lin plus dengan sukun arid. Sukun arid itu huruf yang disukunkan akibat wakof. Di sini ya-nya kan shin, Quraisyin. Kalau kita baca Quraisyin, dia bukan madlin karena nggak ada sukun aridnya. Tapi kalau kita shinnya disukunkan, Quraisy, barulah ada madlin karena linnya ketemu sama huruf yang disukunkan. Kalau linnya nggak ketemu sama sukun arid, nggak ada madlin di sana. Misalnya teman-teman baca nih ayat 1 Al-Quraisy disambung ke ayat berikutnya, maka nggak ada madlin di antara mereka. Liila fi Quraisyin nggak ada madlin di sana. Tapi kalau berhenti liila fi Quraisy, buat grup wawa dong, buat belajar ngaji kita udah ada 9 grup, satu grupnya isinya 900 sampai 1000 orang, ya. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Gitu ya. Paham terkait dengan madlin? Jangan lagi berarti di sini ayat yang tadi kita baca madlin bukan? Ya bukan, karena nggak ketemu sama huruf yang disukunkan. Mana tadi ya?
mana tadi ayat? Nah, di sini berarti madlin atau bukan? Madlin atau bukan? Ya bukan, karena nggak bertemu dengan huruf yang disukunkan. Hanya disukunkan? Enggak. Ya, gitu. Oke? Jelas teman-teman sekalian? Nah, ya, jadi jangan lagi ada yang bilang madlin karena nggak dibaca panjang. Ya, faham? Lanjut lagi. Yuk, ya. Auhalaha. Maaf, saya izin mengingatkan teman-teman. Waw sukun di sini, ya, dia harus dibaca betul-betul au. Bunyinya begini. Auhalaha, auha, ya. Auha, ya, auha, ya. Jangan sampai dibaca auha. Jangan jadi o. Kenapa banyak orang melafalkannya auha, bukan auha? Kenapa? Karena wawunya nggak dibaca sempurna, mentang-mentang wawu adalah huruf yang gampang, asal. Enggak. Ya. Oke, jangan asal. Ya, namanya lin atau harfulin atau harflin atau huruflin atau layin, mah enggak. Asalkan bukan mad. Ya. Nah, jadi wawu jangan sampai nggak sempurna pelafalannya. Nanti bukan auhalaha, bukan auha, tapi auha. Wawu punya aturan. Jangan mentang-mentang gampang teman-teman asal. Nih, wawu itu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Apa? Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, gitu. Oke. Nah, makhraj huruf wawu itu dilafalkan dari istilahnya adalah asyafatain. Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Kayak bagaimana bang? Ini ilustrasi gambarnya. Kalau nanti teman-teman yang udah masuk grup, standby aja. Teman-teman yang udah masuk grup, nanti ketika buku kita sudah selesai, teman-teman bisa mendapati buku seru hijaiyah kita. Buku yang dimana ilustrasi gambarnya kita ganti menjadi ilustrasi video 3D animasi makhraj. Pergerakannya dilihatkan, ya, organnya dilihatkan, ya. Nah, pastikan maju mulutnya. Ya. Pastikan maju mulutnya. Contoh. Ya. Auha, maju, jangan nanggung-nanggung. Auha. Terima kasih butik topi koboynya. Insyaallah bersaksi kelak di hadapan Allah dipakai buat support konten-konten baik. Ya. Oke. Auha, maju, jangan sampai cuman auha. Sempurnakan. Auha, maju bibirnya. Paham? Ya, jelas sampai sini? Biar kita nggak ngawang-ngawang nih. Saya contohkan. Yang biar nggak cuma lihat mushaf terus, ya, tapi kita contohkan. Gitu ya. Oke. Sip. Saya contohkan itu biar teman-teman ikut melafalkan. Jangan sampai teman-teman belajar ngaji tapi nggak pernah melafalkan mulutnya. Sayang, nggak ada pahalanya jadi nggak sempurna nanti. Mau gabung grup nanti ya di akhir ya, di akhir. Oke, lanjut lagi ya. Selanjutnya ya. Nah, teman-teman ya 2100 orang, terima kasih yang sudah support, yang tap-tap layar, yang share. Semoga itu menjadi saham investasi akhirat kita bersama dan membuktikan di hadapan Allah, saya sudah dakwah ya Allah. Saya sudah amar ma'ruf nahi mungkar ya Allah. Karena ketika ada konten-konten ngaji ceramah di TikTok, saya share ya Allah ke grup-grup saya ya Allah. Jari jemari saya pakai untuk share, tap-tap layar ya Allah. Nah gitu. Ya jangan salah, itu bentuk support luar biasa teman-teman. Ya lanjut. Nah hak kecil, ini namanya hak kecil. Ada dua kesalahan teman-teman sekalian. Ada dua kesalahan dan ini adalah kesalahan yang besar ketika kita melafalkan hak kecil. Hak kecil. Ya hak kecil. Nah, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Yang pertama, banyak orang melafalkan hak kecil dibaca menjadi hak besar. Ya. Banyak juga yang melafalkannya jadi semi-semi huruf kho. Dua kesalahan ini teman-teman lafalkan, ya, hak kecil menjadi dua kesalahan ini, baik poin 1, baik poin 2, maka ini disebut dengan lahan jali, kesalahan yang besar. Kenapa dia disebut dengan kesalahan yang besar? Karena merubah struktur kata.
Kalau dia sudah merubah struktur kata, maka makna ayat yang akan kesana kemari. Ya, kesana kemari. Contoh, ya. Teman-teman yang udah sering ikut, bagaimana untuk mencontohkan pentingnya jangan sampai kita tertukar huruf? Apa kalimatnya? Yang udah sering ikut, kita tunjukkan, kita pastikan bagaimana membuktikan kalau misalnya merubah huruf itu merubah makna. Apa kalimat yang sering kita pakai? Ada yang tahu? Halo, assalamualaikum. Apa, ada yang ingat nggak kalimatnya apa? Aku apa? Aku cinta kamu, ya. Nih kita pastikan aja. Nih kita ilustrasikan. Ada dalam kosakata dalam kalimat bahasa Indonesia, ya, tulisannya aku cinta kamu. Asalnya yang mencintai kamu adalah aku. Tapi tiba-tiba, ya, ada orang bule ngomong, ya, u-nya ketukar jadi i. Jadinya apa? Aki cinta kamu. Sebenarnya kamu itu mau dicintai aku, kamu itu, atau mau dicintai aki, si aki, si aki-aki. Nah, ini salah sedikit satu huruf orang subjeknya jadi berbeda. Makna ayatnya yang jadi kacau. Tahu ya betapa pentingnya huruf? Nah, ya gitu. Jadi harus diperhatikan ACK, semua aja disingkat ya. Oke. Nah, jadi ya, hak kecil ini jangan sampai tertukar. Terus gimana Bang biar nggak tertukar? Aki cintanya sama Nini. Iya betul banget ya. Gitu. Oke. Nah, maka kita bandingkan, kita pelajari. Nih, hak kecil. Perhatikan. Nih ya. Biar gak ketukar hak kecil, maka teman-teman harus tahu hak kecil itu dilafalkan dari mana. Hak kecil dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Tengah tenggorokan. Ain dan hak kecil dilafalkan dari tempat yang sama, yaitu apa? Dari sini. Nih, dari area yang berwarna ungu. Area ini, tengah tenggorokan ini disebut dengan area katub epiglotis. Nah, gitu ya. Oke, jadi ain dan hak kecil itu dilafalkan persis dari sini, ya. Ha, hi, hu, bah. Kalau hak kecil nggak pakai nafas, jadinya ain. A, i, u, ba. Kalau ain pakai nafas, jadinya hak kecil. Ha, hi, hu, bah. Faham nggak? Faham nggak teman-teman sekalian? Ya. Jadi tsumma liwasṭihi fa ainun ha'u, ain itu dan hak kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan. Ya. Nah, kalau hak kecil tepat dilafalkan dari tengah tenggorokan, tepat banget ya, tepat pas gitu ya dari tengah tenggorokan ini, ya. Maka dia akan mengalirkan salah satu sifat yang disebut dengan hams, yang artinya mengalir nafas. Karakteristik nafas yang mengalir akan berbisik atau seperti orang kepedesan. Ha, hi, hu. Ya, oke. Atau seperti kita lagi minum. Teman-teman ada yang suka ngopi? Ya, sebentar ya, saya izin beri dulu agak cangkel. Ya, teman-teman ada yang suka ngopi atau ngeteh gitu ya? Oke. Nah, misalnya teman-teman lagi ngopi, lagi ngeteh. Panas tuh kan? Terus teman-teman suruput. Suruputnya apa tuh ya? Suruputnya apa tuh bahasa Indonesianya? Terima kasih KCBD. Teman-teman suruput. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah akan berhenti begitu saja? Tidak seperti itu Ferguson. Pasti kita akan melanjutkannya dengan apa? Penutupnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah gitu. Teguk, hirup, hirup. Suruput, teguk. Pasti begitu. Kalau enggak berarti ada yang kurang, nikmatnya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi Ferguson, sahabat sekalian, begitu ya. Gitu. Oke. Nah, itu hak kecil. Jadi karakteristik nafasnya berbisik dari tengah tenggorokan. Ha, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Ya. Hirup. Ajib Pak Ustadz, ajib, Masya Allah. Ya, gitu, oke. Ustadz jangan panggil Ferguson. Oh iya jangan ya, salah sebut ya. Sahabat Quran ya, insya Allah. Oke. Selanjutnya, teman-teman sekalian, itu ya hak kecil. Nah, sekarang banyak orang melafalkan hak kecil itu tidak tepat dari
tengah tenggorokan. Nah, ini masalahnya. Banyak orang melafalkan ha kecil itu keluar dari tengah tenggorokan kemana? Ada yang dia melafalkan, teman-teman sekalian, terlalu terlalu ke bawah. Nah, ke sini. Kalau ha kecil dilafalkan terlalu merosot melorot ke bawah, maka huruf yang keluar adalah huruf yang lain. Tuh, kelihatan? Yang harusnya di sini kita lafalkan terlalu ke bawah, ke sini. Maka jadinya ha besar. Ha hi hu bah. Tuh. Ha hi hu bah. Ha besar itu hampir sama kayak ha kecil. Dia punya sifat hams juga, mengalir nafas juga. Tapi karakteristik nafas yang mengalir itu biasa aja, nggak berbisik karena keluarnya dari pangkal. Ha ha, hi hi, hu hu, ih, gitu. Nah, makanya jangan sampai jatuh terlalu ke bawah, tapi naikin lagi ke tengah tenggorokan ke sini biar jadi ha kecil. Ha, hi, hu, bah. Kalau tepat dilafalkan dari tengah tenggorokan, pasti karakteristik nafas yang mengalir adalah berbisik atau seperti kita kepedesan. Faham? Jelas? Nah, selain ha kecil, banyak orang melafalkan terlalu ke bawah, jadinya jadi ha besar. Banyak juga yang melafalkan ha kecil justru terlalu ke atas, ke sini. Kalau ha kecil dilafalkan terlalu ke atas, alhasil yang muncul adalah apa nih? Huruf yang lain tuh di sini itu huruf kho. Ha kecil tuh di sini, jangan bablas anginnya terlalu ke atas. Nanti jadi kho itu punya sifat hams juga, tapi karakteristik nafasnya seperti ngorok, seperti ya, bukan betul-betul ngorok, tapi seperti dengkur, seperti dengkuran, seperti mendengkur. Ya. Paham sampai sini? Jelas? Maka ketika teman-teman lafalkan kha, misalnya kha, khi, kok ada kayak ngorok-ngoroknya ya? Kha, khi, khu. Itu karena teman-teman bablas ke atas. Harusnya di sini. Ya, kalau tepat dari bagian tengah tenggorokan, dia nggak akan jadi ha besar, nggak akan menjadi karakteristik nafas biasa, nggak akan mendengkur pasti. Ya, faham? Jelas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tinggal kita praktekkan ke dalam ayat yang sedang kita baca. Maka pastikan ha kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan, ya, menghasilkan karakteristik nafas yang berbisik, ya. Berarti kalau kita lafalkan auha, auha, ha, bisa difahami? Allahu Akbar. 1.900 ribuan orang menonton live ini berkumpul karena Allah melalui wasilah Quran. Maka dengan itu ya Allah berikan kemuliaan yang luar biasa untuk teman-teman di sini, kemuliaan karena Quran ya Allah. Tapi ya Allah, buat teman-teman yang tap-tap layarnya terus digas sampai 200 ribu tap-tap layar, Masya Allah. Yang di pojok kanan bawah sudah ada 1.000 kali share lebih. Allah muliakan ya, Allah muliakanlah teman-teman ini dengan kemuliaan yang lebih ya Allah, karena berjuang untuk agamamu ya Allah, bukan cuman menyimak saja ya Allah, jari jemarinya ikut berjuang untuk agamamu ya Allah, ya. Ya, jadi kita bergerak bersama, ya. Ini dakwah kita, bukan dakwah saya, dakwah kita, ya, gitu. Lanjut lagi teman-teman, Masya Allah. Auha. Terima kasih supportnya, terima kasih supportnya, terima kasih supportnya, ya. Yuk, di sini kita menjadi satu tim semua, ya, bergerak bersama mengqurankan TikTok. Ya, biarkan FYP TikTok, konten-konten ngaji, konten-konten ceramah, konten-konten tilawah. Ya, gitu. Semuanya harus saling support, teman-teman, ya. Jadi ekosistem kebaikan. Auha. Nah, selanjutnya ha kecilnya di sini sudah kita bahas. Sekarang kita lihat ha kecilnya di atasnya ada harokat fathah tegak. Fathah berdiri. Kalau teman-teman menemukan ada huruf berharokat fathah tegak, dibaca harus berapa lama? Berapa harokat, teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah tegak, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif. Ya, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad apa? Ada yang tahu? 2 harokat atau 1 alif, nama hukumnya adalah mad tabi'i, ya. Maka pastikan mad tabi'i ini teman-teman lafalkan pas di 2 harokat,
Ya, jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, kependekan, kadang-kadang kelamaan, kepanjangan, ya, gitu. Pas 2 harokat. Kenapa? Karena salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang tidak bisa kita nafikan adalah mad tabi'i. Maka kalau teman-teman mad tabi'inya masih kesana kemari, saya yakin bacaan kita jadi kurang teratur. Ya, bacaan kita jadi kurang sempurna, teman-teman sekalian. Faham? Jelas? Ya. Maka ketika kita lafalkan, pastikan ya 2 rokatnya pas. Bang, tapi saya belum konsisten. Cara konsistennya ayunkan dengan nada. Ya, mau nadanya fales kek, mau nadanya betul kek, ya nadanya merdu kek, gak masalah. Yang penting 2 harokatnya dulu, ini yang paling penting. Jangan dulu merdu atau tidak. Ini dulu yang paling penting, 2 harokatnya terjaga. Ya, yang penting asal ayun dulu. Auhala, auhala, ayun la, auhala, ayun la, hala. Kalau misalnya ngayunkannya nadanya falas nggak masalah. Auhalaha, auhala, nggak masalah. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, nggak diayunkan pun nggak apa-apa, asalkan 2 harokatnya terjaga. Auhala, tuh saya nggak diayunkan. Auhala, tapi tetap 2 harokat. Karena udah tahu patokannya gitu. Oke, lanjut lagi. Sedikit lagi ya, kita tuntaskan ya. Siap? Lanjut ya, bismillah. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Nah, yang saya blok dengan warna hijau. Teman-teman, ini huruf apa? Coba ya. Ini namanya huruf apa ya? Nama aslinya ya. Nama aslinya huruf apa? Huruf lam ya. Gitu. Oke, huruf lam. Jadi jangan sampai ada yang bilang ini adalah huruf la. Di dalam huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf la. Nama aslinya adalah huruf lam. Ya, huruf lam. Saya izin hapus dulu. Seret. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di antara teman-teman yang menganggap bahwasannya huruf lam ini dilafalkan persis seperti teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ayo. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam itu bayangannya, oh lam itu ya udah lafalkan aja huruf L? Ada? Jujur nggak boleh ada dusta di antara kita. Yang masih melafalkan lam bayangannya kayak L, jujur saya silakan. Ya, tidak sekarang. Saya nggak apa-apa, jujur biar saya tahu. Saya, teman-teman, lam itu tidak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Emangnya bedanya apa huruf lam dengan huruf L, teman-teman? Baik. Ya, sebelumnya disclaimer dulu. Buat teman-teman, maka jangan sampai teman-teman punya Al-Quran Latin. Boleh, bagus, Masya Allah. Tapi jangan sampai cuman baca Latinnya doang. Ya, Latin itu, fitur Latin itu disisipkan dalam Al-Quran bukan membuat teman-teman menjadi seorang yang pemalas. Akhirnya baca doang Latinnya. Baca Latinnya yang apalagi enak ya, sesuai dengan kaidah tajwid Latinnya. Wah, bacanya Latinnya doang enak, udah ada panjang pendeknya sama. Bagus. Buat siapa? Buat teman-teman yang baru belajar banget, bagus. Buat teman-teman mu'alaf, bagus. Tapi teman-teman yang udah ngajinya 5 tahun, 10 tahun, baca doa Al-Quran cuma Latinnya doang, nggak pernah dipelajari huruf hijaiyahnya. Jangan ya. Tetap Latinnya itu disisipkan buat teman-teman dia biar mau belajar Arabnya, hijaiyahnya. Ya, gitu. Oke? Paham? Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ya, bacaan panjang pendek kalau salah bisa jadi ada masuk ke dalam lahan jali. Kenapa? Karena menambah huruf berarti menambah kadar panjang, berarti menambah jumlah alif atau jumlah wawu sukun atau jumlah domah sukun. Ya sukun. Ya, gitu. Oke, maka kita lanjutkan. Auhala. Nah, maka apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L? Ya, bedanya. Yuk, kita pahami sedikit-sedikit. Nih, jadi apa sebenarnya bedanya huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet? Kalau kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet, biasanya yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti ini. Ya, nih, gini. Atau ilustrasinya seperti ini. Al,
al, al, al, al, al, al, al. Hanya bagian ujung akhir lidah saja. Paham nggak? Allah, ali, alu. Cuman ujung akhir lidah doang. Kelihatan nggak? Nih. Itu L. Tapi kalau huruf lam itu gak cukup kita menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Seperti tadi huruf L. Allah, Allah itu L. Tapi kalau huruf lam, walamu adena halimun tahaha. Lam itu dilafalkan seperti ini. Perhatikan, ini kita ibaratkan lidah kita. Lam itu keluar dari, ini kan tepi lidah nih, samping lidah. Nah, huruf lam itu keluar dari samping lidah bagian depan, tapi bukan seluruhnya. Samping lidah bagian depan yang kiri dan samping lidah bagian depan yang kanan menyusuri sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Jadi bukan cuma ujung lidahnya doang begini, tapi begini. Jadi kalau saya contohkan begini, izin, bukan Allah tapi Allah, dia akan terlihat lebih penuh. Allah, Allah. Kalau lam, kalau L, Allah. Ya, bedakan antara Allah dengan la, Allah, allazi. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Allahu Akbar ya. Lafaz yang benar Allah seperti apa? Nanti kita bahas kalau ada contoh ayatnya ya. Gitu. Oke. Jadi di sini buat teman-teman yang baru gabung, yang kita bahas itu kita sesuaikan dengan ayat yang kita baca dulu. Karena ya, kita bedah tajwid dari ayat yang sedang kita baca. Jadi baca ngajinya itu sambil kita membedah tajwidnya apa. Gitu. Paham? Jelas teman-teman sampai sini? Kita lanjutkan lagi, siap? Kita lanjutkan lagi, siap? Baik. Auhala. Nah, sekarang lamnya berharokat baris atas. Ya, maka huruf hijaiyah apapun ya, ketika berharokat baris atas namanya adalah harokat fathah, itu bisa jadi dibaca dengan vokal A atau vokal O. Tapi karena lam ini bukan huruf yang tebal, tapi huruf yang tipis, maka dia dibaca dengan vokal A. Ya, karena dia huruf yang tipis. Gitu. Kalau keluarnya bunyi vokal O, itu berarti dia sedang dibaca tebal. Tapi lam di sini kita baca tipis. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia adalah huruf yang tipis, lalu dia berharokat baris atas atau fathah, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa? Sedikit lagi nih. BMSS. Ya, BMSS itu apa, Bang? BM itu artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A dari fathahnya, wal maftuhu bil fathhi fham. Sambil senyum itu menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, maka ketika kita lafalkan teman-teman sahabat sekalian, saya izin ya, perhatikan. Maka kita lafalkannya macam nih, bukan la, bukan hanya buka mulut saja, la. Ini kurang tipis. Tapi sambil senyum tipis-tipis. La, auhala. La, bukan la, tidak. Tapi la. Paham sampai sini? Jelas? Paham ya? Oke. Ya, gitu. Jadi sangat penting untuk sambil senyumnya tipis-tipis aja biar manis. Biar tipis, biar manis, woy. Ya, gitu. Oke. Nah, paham ya? Oke, teman-teman, mohon maaf ya kalau di sini kita bahasannya 1 jam 12 menit. Bahasan dari huruf ro sampai ke auhala saja kita butuh waktu 1 jam 15 menit. Maaf ya, nggak bisa cepet-cepet saya ya di sini ya. Bahasnya pelan-pelan, lelet ya. Mohon maaf ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf ini disebut dengan haknya, bentuknya seperti simpul. Hak simpul, ya boleh ya. Tapi saya pengen nanya, hak simpul ini haknya hak besar atau hak kecil ya teman-teman sekalian? Haknya itu termasuk ke dalam hak yang besar atau ke dalam hak yang kecil? Nah, coba teman-teman sekalian. Hak yang besar atau hak yang kecil? Hak yang besar. Ini hak besar ya. Oke, ini hak besar teman-teman. Ini haknya hak besar. Saya tulis aja deh ya. Saya tulis di sini. Ini adalah hak besar. Hak besar.
ya. Oke. H besar. Ya walaupun di Arab gitu ya nggak ada namanya hak sogir, hak kabir, nggak ada. Ini hanya penamaan di kita saja untuk membandingkan, untuk mempermudah. Hak besar. Oke, sepakat ya hak besar. Nah sekarang saya izin bertanya. Hak besar ini ya ingat besar ya. Hak besar ini huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Konsentrasi ya, konsentrasi dengan segala halnya. Ini haknya hak besar. Besar ya haknya ya. Kalau dia hak besar berarti huruf tebal atau huruf tipis? Silakan komen di kolom komentar. Ya, haknya besar ya. Haknya besar ya, haknya besar. Kalau haknya besar berarti dia huruf tebal atau huruf tipis? Coba. Yang jawab tipis, banyak banget nih yang jawab tipis gak mau pindah. Ini haknya hak besar loh. Haknya hak yang besar. Yang jawab tipis nggak akan pindah, ya. Yang jawab tipis, masya Allah banyak banget yang jawab tipis. Ini haknya hak yang besar, tebal atau tipis? Ih makin banyak, masya Allah. Ya udah. Kalau teman-teman tetap bilang hak besar. Mohon maaf ya teman-teman yang jawab tipis. Mohon maaf teman-teman adalah yang menjawab dengan jawaban yang mohon maaf ya benar ya. Yang jawab tebal teman-teman kenapa jawab tebal? Ya. Kenapa teman-teman jawab tebal? Coba saya pengen tahu kenapa teman-teman jawab tebal. Karena suaranya bulat. Bulat suaranya. Kenapa jawabnya tebal? Ayo, tipis dia. Bahkan karena Ustadz tadi apa saya bilang apa? Saya cuma bilang ini ingat ya ini haknya hak yang besar. Ingat ya haknya besar kan memang besar. Hak besar. Jadi dia huruf yang tebal atau yang tipis? Ayo. Ya bahkan haknya besar. Terus kenapa kalau haknya besar kenapa? Ya berarti tebal nggak ada hubungannya besar dengan tebal. Ayo. Ya, jangan terbuai dengan diksi besarnya. Nggak ada hubungannya besar dengan tebal. Ya. Oke. Mentong-mentong hak besar jadi tebal gitu nggak ada hubungannya. Besar dengan tebal tuh nggak ada. Saya ingetin lagi. Ya, saya ingetin lagi. Teman-teman, saya ingetin dengan cara yang simpel. Hak besar, lihat harokatnya di sini fathah. Ingat, fathah itu bisa dibaca dengan vokal A, bisa dibaca dengan vokal O. Kalau keluarnya vokal A dia huruf tipis. Kalau vokal O dia keluarnya berarti dia huruf tebal. Saya pengen nanya, hak besar dibacanya auhalaho atau auhalaha? Ini cara praktikal aja kita. Ayo. Kalau tebal auhalaho dong, harusnya dong. Iya enggak? Kan tebal. Huruf-huruf tebal itu dibaca dengan vokal O, so, apalagi to, ya, bo, ya, wo. Itu pakai vokal O. Hayo. Ya. Jadi saya nanya lagi, hak besar itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Coba, masih warna-warni enggak nih jawabannya? Hak besar itu huruf yang tebal, huruf yang tipis. Ingat ya, haknya besar. Jangan ketipu dengan diksi itu. Ingat ya, haknya besar. Huruf tebal, huruf tipis. Yakin nih jawab tipis. Haknya, masih ada yang jawab tebal. Hak besar. Gimana ini ya? Ayo, fokus konsentrasi ini. Ya. Jadi, hak besar itu hurufnya tebal tipis. Tipis ya. Nah, ini udah kita baru bahas. Masih ada yang keliru. Gak apa-apa ya. Sip. Jadi jangan jawab yang tebal, ya huruf yang tebal enggak. Ya. Karena kan dia hak yang besar. Kalau misalnya masih tetap bersikuku dengan teori kan dia besar. Ya, kalau besar kenapa? Gitu. Ya. Gitu. Hak besar ataupun hak kecil itu dua-duanya adalah huruf yang tipis. Ya. Oke. Siapa yang menganggap hak besar karena dia besar? Ya, suaranya bulat gitu ya, keluar dari dada. Ayo jujur. Siapa yang menganggap hak besar itu dilafalkan dari dada? Ya. Siapa yang menganggap hak besar itu dilafalkan keluar dari, ya jangan kejebak ya. Siapa yang yang menganggap hak besar itu karena besar dia bulat suaranya keluar dari dada. Wah, gitu ya. Nah, itu adalah suatu ketidaksempurnaan. Ya, nggak ada huruf yang keluar dari dada. Kan dia besar, dia berarti dari dada. Nggak ada makhraj huruf yang keluar dari dada. Ya, perhatikan. Nih. Ya, hak besar ya, itu punya makhraj dan seluruh huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj huruf hak besar itu dilafalkan bukan dari dada.
tapi dari aqsal halqi. Aqsal halqi itu apa? Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah itu tepatnya pada bagian pita suara yang membuka. Kalau hamzah a i u pita suaranya menutup. Kalau ha besar pita suaranya ngebuka. Ini maaf tuh ya. Hamzah dan ha besar itu sama di sini dari pangkat tenggorokan. Cuman bedanya kalau hamzah a i u dia nggak terbuka pita suaranya. Ya, a i u. Tapi kalau hamzah karena mengalir nafas, dia keluar kebuka pita suaranya. Ha hi hu. Paham? Jelas? Nah, yang membuat dia tipis lagi apa? Dia sifatnya adalah istifal. Ya, rendah pangkal lidah atau terhampal pangkal lidahnya jadi gak naik tuh. Ini pangkal lidahnya dia kan di bawah nih. Maka dia huruf yang tipis. Ya, oke. Nih saya balik. Jadi teman-teman sahabat Quran, para calon penghuni surga ya, para ahlul Quran insyaallah di hadapan Allah, maka jangan sampai melafalkan ha besar itu dilafalkan dari sini bayangannya. Enggak, tapi cukup dari pangkal tenggorokan alirkan nafas, alirkan suara. Ha, hi, hu, udah. Paham? Namun di saku ada 10.000 teman-teman. Ada yang mau 10.000? Di saku ada 10.000, siapa tahu ada 50.000. Enggak ada ya. Baiklah. Oke, mohon maaf curhat sedikit ya. Oke, lanjut. Ya. Sip, kita lanjutkan. Mau lagi ada yang jawab mau 10.000, mau katanya gitu. Oke, baik. Sip ya. Nah, terakhir. Ya, buat teman-teman yang mau masuk grup ya, boleh nanti di ujung live kita. Boleh masuk grup gratis ya. Syaratnya sabar nungguin. Ya. Grup kita udah ada 9 grup. Grup 1 sampai dengan 8 sudah 900 sampai 1.000 orang. Grup 9 sudah 500 orang. Ya. Kita nanti teman-teman yang masuk ke grup 9 insyaallah. Oke. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Auhalaha. Nah, sekarang hak besarnya di sini dia berjumpa dengan apa? Seret. Nih, berjumpa dengan apa nih? Yang saya blok dengan warna hijau. Dengan alif. Waalaikumsalam. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas berjumpa dengan alif, sebelum saya bahas, teman-teman takutnya teman-teman lupa, nggak sempat masuk ke dalam grup. Langkah awal minimal teman-teman tinggal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas. Itu minimal teman-teman akan mendapatkan live kita setiap hari walaupun suka agak telat kalau dari TikTok notifikasinya. Nah, kalau nggak pengen lewat, klik dulu tombol ikuti sampai hilang tombol ikutinya, dan nanti di ujung kalau teman-teman ada waktu tungguin. Nanti masuk grup, dapat rekaman live kita juga ya. Baik, kita lanjutkan. Huruf hijaiyah apapun yang teman-teman lihat dan teman-teman tengok dia berharokat fathah dan berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat ya. Atau ada yang nyebut 1 alif boleh? Boleh. Ya, 2 harokat atau 1 alif. Nama hukum tajwidnya apa? Hak di sini dibaca 2 harokat, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya, iya, grupnya grup wawa ya, grup wawa. Nama hukum tajwidnya adalah mad. Tabi'i. Mad tabi'i. Ya, oke. Sebelum kita bahas ke cara pelafalannya, saya pengen menjelaskan dulu, mad tabi'i itu apakah hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Apakah mad tabi'i itu hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Tidak ya, mad tabi'i itu ada 3 pasang. Pasangan pertama tentu yang ada dalam ayat, fathah berjumpa dengan alif. Sisanya adalah apa? Ada dhammah, ada kasroh. Pasangan dhammah, dia pasangannya adalah wawu sukun. Pasangannya kasroh baris bawah, pasangannya adalah ya sukun. Berarti ada 3 pasang. Apa aja? Dhammah wawu sukun, kasroh ya sukun, fathah berjumpa dengan alif. Wajib, masya Allah ya. Oke, nah sekarang teman-teman sekalian ya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Kalau mad tabi'i teman-teman masih kesana kemari, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan, saya pastikan bacaan teman-teman pasti kurang teratur atau kurang rapi. Ya, maka bagaimana caranya biar 2 harokatnya nggak kesana kemari?
pastikan, lafalkan dulu buat teman-teman yang masih bingung patokannya gimana. Lafalkan dengan cara mengayun huruf tersebut dengan nada. Ayunannya mau falas kek, mau ayunannya merdu kek, yang penting ngayun dulu. Yang difokuskan bukan nada dulu, tapi tajwidnya dulu. Ya, asal ayun aja. Laha, la ayun, laha, laha. Ayun berapa lama? Ayun satu kali. Ayun, la, laha, ayun, ha, ayun. Udah. Sepanjang kalimat ayun teman-teman lafalkan. Ayun, au ayun, la ayun, au ayun. Ini juga ayun karena mantobi'i. Au ayun, la ayun, au la, au halaha, au halaha. Faham? Jelas sampai sini? Ya? Faham? Jelas? Nah, nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman gak ayunkan pun gak apa-apa. Contoh, laha, auhalaha. Gitu? Boleh. Faham? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya. Baik. Kalau begitu, sudah kita baca bareng-bareng. Nanti setelah ini teman-teman di ujung live kita, teman-teman yang mau masuk grup boleh, asalkan sabar nungguin saya ya. Yuk kita baca bareng-bareng dulu, nanti saya contohkan fullnya ya, ayat kelimanya. Siap? Praktekan ya. Ikuti ngaji, jangan dulu keluar. Kalau ada waktu ikuti ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Sekali lagi. Bi anna rabbaka awhalaha. Sekarang saya contohkan. Perhatikan. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Sadaqallahul azim.